Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore kepada Bapak Maulana dan juga teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Nurlatifah dari jurusan Sistem Informasi BINUS Online Learning. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal yang sudah tim saya lakukan dalam proyek ini. Saya izin share screen. Jadi di dalam proposal kami mengambil judul yakni menguatkan moderasi beragama untuk membangun komunitas multikultural yang berkelanjutan di Jakarta. Jadi di sini kami mengambil lokasi urbanisasi, yakni di daerah Jakarta. Baik, untuk overview-nya sendiri, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan latar belakang masalah, kemudian yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat hasil temuan yang kami temukan di lapangan, yang kelima solusi yang kami tawarkan, dan juga yang terakhir adalah refleksi serta kesimpulan. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa saya nih juga teman-teman saya mengambil tema tersebut. Yang pertama adalah karena di Jakarta sebagai ibu kota Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari agama, budaya, dan juga latar belakang sosial. Namun, dengan adanya keberagaman yang tinggi ini memicu konflik sosial yang cukup tinggi di Indonesia karena kurangnya pemahaman dan juga toleransi. Kemudian hal ini juga dipicu oleh hoax serta ujaran kebencian yang memperburuk ketegangan antar kelompok. Serta yang terakhir adalah moderasi beragama ini sangat penting yang harapannya dapat membangun komunitas yang harmonis dan juga berkelanjutan. Kemudian ada beberapa rumusan masalah yang sudah kami breakdown. Yang pertama adalah bagaimana nilai-nilai moderasi ini dapat mengurangi konflik sosial yang terjadi di Jakarta. Kemudian apa saja tantangan dalam menjaga keharmonisan antar kelompok agama. Yang ketiga adalah bagaimana pendekatan berbasis moderasi beragama ini dapat menciptakan lingkungannya aman, inklusif, serta berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa ini dapat berperan sebagai agen perubahan dalam moderasi beragama. Nah, tema yang kami ambil ini berkaitan dengan beberapa SDGs. Yang pertama adalah SDG yang ke-10 mengenai Reduce Inequalities, yakni diharapkan dapat mendorong inklusivitas dan juga keadilan sosial. Kemudian berkaitan juga dengan SDG yang ke-11 terkait dengan Sustainable Cities and Communities, yang diharapkan dengan adanya moderasi agama ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua kelompok. Dan yang terakhir berkaitan dengan SDG yang ke-16 terkait dengan peace, justice, and strong institution, yang diharapkan dapat mengurangi konflik sosial berbasis agama melalui dialog dan juga edukasi. Nah, di sini tim kami melakukan dan mengambil beberapa metode pelaksanaan, mulai dari observasi, wawancara, FGD, dan juga kampanye sosial. Nah, yang pertama adalah observasi dan juga wawancara, di mana kami mengidentifikasi tantangan di komunitas urban di Jakarta dan juga melakukan wawancara terhadap beberapa orang dengan berbagai latar belakang agama yang berbeda. Kemudian kami juga melakukan FGD atau Focus Group Discussion yang berdiskusi dengan tokoh agama dan pemuda lintas agama sehingga kami dapat mengetahui masing-masing perspektif dengan berbagai agama dan juga kepercayaan yang berbeda. Kemudian kami juga melakukan kampanye sosial, di mana kami melakukan penyebaran edukasi melalui media sosial dan juga seminar yang kami lakukan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan selama 4 minggu dengan berbagai kegiatan mulai dari observasi, FGD, analisis data, hingga kampanye. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, kami menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah peserta FGD
Yang kami lakukan itu sebanyak 30 orang dari berbagai agama dan juga komunitas yang berbeda. Kemudian kami juga melakukan kampanye sosial dengan jangkauan 5.000 orang via media sosial, serta seminar yang kami lakukan di 3 lokasi yang berbeda, mulai dari Universitas Indonesia, Masjid Istiqlal, dan juga komunitas yang ada di daerah Jakarta Barat. Nah, dari kegiatan tersebut, kami menemukan bahwa ada peningkatan rasa saling menghormati sebesar 78% dan juga pengurangan prasangka negatif antar kelompok sebesar 64%. Nah, dari hal tersebut, kami menawarkan beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah dialog lintas agama. Dengan adanya dialog lintas agama ini, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan juga pemahaman antar kelompok. Sehingga dengan adanya dialog lintas agama dapat mengurangi konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di daerah Jakarta. Kemudian yang kedua adalah edukasi toleransi. Edukasi toleransi ini melalui beberapa hal, mulai dari seminar, workshop, dan juga media sosial. Yang harapannya dengan adanya edukasi toleransi berbasis media sosial dapat menjangkau lebih banyak orang lagi dan juga lapisan masyarakat sehingga mereka dapat teredukasi dan meningkatkan rasa toleransi serta mengurangi konflik sosial. Kemudian adalah membangun program berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga dengan adanya kolaborasi masyarakat, tidak hanya menjangkau beberapa komunitas atau elemen masyarakat, tetapi juga merangkul lebih banyak kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian yang tak kalah penting adalah peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mempromosikan moderasi beragama, di mana mahasiswa berperan aktif dalam mempromosikan moderasi beragama ini ke banyak pihak, baik melalui media online maupun media offline, sehingga banyak lapisan masyarakat maupun komunitas yang akan terdampak positif, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa refleksi pribadi dari saya, bahwa, saya dan juga teman-teman saya menyadari bahwa moderasi beragama itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya melalui kata-kata saja, tetapi juga harus dilakukan sesuai tindakan dan perbuatan. Kemudian adanya tantangan besar lainnya, yakni membangun kepercayaan di antara komunitas yang masih memiliki prasangka negatif, kemudian dengan dialog inklusif dan berbasis pengalaman nyata, diharapkan dapat, memiliki pemahaman dan toleransi yang ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah proyek ini diharapkan dapat memperkuat keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan juga kolaborasi. Untuk kesimpulannya, moderasi beragama ini mengurangi konflik sosial dan juga meningkatkan keharmonisan komunitas. Dengan diskusi dan kampanye sosial yang efektif juga dapat membangun toleransi dan juga kerjasama antar lintas agama, dan mahasiswa memiliki peran yang penting sebagai agen perubahan di lingkungan masyarakat. Kemudian kami juga memiliki beberapa saran terhadap moderasi beragama yang semoga dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Yang pertama adalah program moderasi beragama ini harus terus berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, sehingga makin banyak lapisan masyarakat yang akan terdampak. Kemudian, tidak hanya masyarakat saja yang berperan aktif, tetapi pemerintah dan juga institusi pendidikan perlu lebih aktif dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antar komunitas harus lebih diperkuat melalui kegiatan interaktif dan juga berbasis pengalaman nyata. Itu dia presentasi dari saya. Mungkin cukup sekian dan sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Maulana serta teman-teman semua. Sampai jumpa.